Kenapa setiap kali ada masalah di rumah, ujung-ujungnya selalu nama kamu yang disebut? Kenapa meskipun kamu sudah berusaha diam, tidak berbuat ulah, dan mengikuti semua aturan, kamu tetap dianggap sebagai sumber keributan? Mungkin kamu pernah mengalami momen di mana ada anggota keluarga lain yang membuat kesalahan. Misalnya ayah yang sedang stres karena pekerjaan, atau adik yang gagal dalam ujiannya. Tapi anehnya, suasana emosi negatif itu justru selalu dilampiaskan kepadamu. Kamu dikritik karena pergaulanmu, cara berpakaianmu, atau bahkan sekedar karena kamu ada di ruangan tersebut. Situasi ini sering terjadi secara konsisten dan polanya sangat terbaca. Kamu sering merasa bahwa tidak peduli seberapa keras kamu mencoba untuk menjadi anak yang baik, tapi posisi kamu di mata keluarga selalu tidak pernah berubah. Kamu tetap menjadi orang yang paling mudah disalahkan, orang yang dianggap membawa sial, atau bahkan jadi orang yang dituduh merusak suasana saat acara makan bersama, atau saat kumpul lebaran. Kamu merasa seperti sedang berdiri di tengah ruangan di mana semua orang menunjuk jari ke arahmu, padahal kamu tidak melakukan apa-apa. Pertanyaannya, apakah kamu memang benar-benar bermasalah seperti yang mereka katakan? Atau sebenarnya, keluarga kamu justru sangat membutuhkan kamu untuk menjadi orang yang salah, agar mereka tidak perlu mengakui kesalahan mereka sendiri? Bagaimana jika alasan kamu disalahkan bukan karena kamu yang paling lemah, tapi karena kamu adalah orang yang paling mengancam kenyamanan kebohongan yang mereka simpan selama ini? Kalau kamu merasakan hal ini, kita ingin kamu tahu kalau rasa lelah yang kamu rasakan itu sangat nyata. Itu bukan perasaan yang kamu buat-buat karena kamu terlalu sensitif. Rasa sakit hati setiap kali harus pulang ke rumah, atau keinginan untuk menarik diri dari obrolan di grup WhatsApp keluarga, adalah respon yang wajar dari tubuh kamu. Tubuh kamu sebenarnya sedang memberikan tanda bahwa kamu sedang berada dalam lingkungan yang secara psikologis tidak aman bagi kesehatan mentalmu. Banyak dari kita yang tumbuh dengan keyakinan bahwa keluarga adalah segalanya, atau orang tua tidak pernah salah. Doktrin budaya ini seringkali membuat kita merasa berdosa, atau merasa menjadi anak durhaka. Ketika kita merasa tidak nyaman dengan perlakuan keluarga sendiri, kita akhirnya memendam semuanya sendiri, merasa bahwa ada yang salah dengan otak kita, atau merasa kita memang rusak secara mental. Tapi mari kita luruskan satu hal, bahwa kamu tidak sedang rusak, tapi kamu hanya sedang merespon sebuah sistem yang tidak sehat. Apa yang kamu alami, seperti perasaan terisolasi, rasa rendah diri yang kronis, dan rasa bersalah yang tidak ada ujungnya, adalah efek samping dari sebuah peran yang dipaksakan kepadamu. Kamu tidak sendirian dalam hal ini. Banyak orang di luar sana yang juga sedang berjuang melepaskan diri dari label yang ditempelkan oleh orang-orang yang seharusnya paling mencintai mereka. Kita akan bahas pelan-pelan, secara logis, kenapa hal ini bisa terjadi pada kita. Secara psikologis, apa yang kamu alami ini memiliki istilah teknis yang sangat jelas. Dalam sistem keluarga, peran ini disebut sebagai the scapegoat atau kambing hitam. Fenomena ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui sebuah mekanisme yang disebut projective identification atau identifikasi proyektif. Begini cara kerjanya secara logis. Setiap manusia memiliki emosi negatif yang tidak nyaman untuk diakui, seperti rasa malu, rasa gagal, atau kemarahan. Dalam sebuah keluarga yang tidak memiliki komunikasi sehat, anggota keluarga, terutama orang tua, seringkali tidak sanggup menghadapi emosi negatif dalam diri mereka sendiri. Misalnya, seorang ayah yang merasa gagal secara finansial mungkin merasa sangat malu, karena dia tidak sanggup menghadapi rasa malunya sendiri. Secara tidak sadar, dia akan memindahkan atau memproyeksikan rasa malu itu kepada anaknya. Dia akan mengkritik anaknya sebagai anak yang tidak berguna atau anak yang hanya membuang uang ke muka. Padahal sebenarnya itulah yang dia rasakan tentang dirinya sendiri. Lalu,
Ada konsep yang namanya family homeostasis atau homeostasis keluarga. Keluarga itu seperti sebuah mesin, supaya mesin ini tetap berjalan dan tidak hancur. Karena konflik internal, mereka butuh yang namanya keseimbangan. Jika ada konflik antara ayah dan ibu yang tidak pernah selesai, mereka membutuhkan satu titik fokus di luar hubungan mereka, agar mereka tidak perlu bertengkar satu sama lain. Dengan kata lain, ini adalah kamu sebagai kambing hitam yang menjadi titik fokus itu. Dengan menyalahkan kamu, ayah dan ibu bisa merasa bersatu dalam menghadapi kamu yang dianggap bermasalah. Ini adalah cara sistem keluarga tersebut agar tidak runtuh, meskipun caranya sangat tidak adil bagi kamu. Secara mekanis, otak kita juga merespon hal ini. Ketika kita terus-menerus disalahkan sejak kecil, bagian otak yang bernama amigdala yang mengatur rasa takut akan selalu aktif. Kita jadi selalu waspada, selalu merasa akan ada bahaya yang datang. Inilah sebabnya kenapa kita sulit merasa tenang, bahkan saat lingkungan sekitar kita sebenarnya sedang baik-baik saja. Kamu tidak sedang berhalusinasi. Sistem saraf kamu memang sudah terlatih untuk bersiap menghadapi serangan kata-kata dari orang rumah. Ini adalah murni reaksi sebab akibat antara lingkungan dan perilaku. Sekarang, mari kita gali lebih dalam ke bagian yang mungkin selama ini tidak pernah kamu sadari. Kenapa harus kamu? Kenapa bukan kakakmu? Dan kenapa bukan adikmu? Seringkali, seorang anak yang dipilih menjadi kambing hitam bukan karena dia yang paling bodoh atau paling nakal, tapi justru sebaliknya. Dalam banyak kasus, kambing hitam adalah anak yang paling jujur, paling peka, atau paling berani menyuarakan kebenaran. Kamu mungkin adalah orang yang paling menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan cara komunikasi di rumahmu. Kamu mungkin orang yang menolak untuk ikut dalam kepura-puraan bahwa keluarga kita baik-baik saja. Kejujuranmu, baik itu lewat kata-kata maupun lewat perilaku diammu, adalah ancaman bagi ego anggota keluarga lainnya. Mereka butuh semua orang untuk tetap setuju dengan narasi yang mereka buat. Ketika kamu menunjukkan realita yang berbeda, mereka harus membungkammu. Dan cara yang paling efektif untuk membungkam seseorang adalah dengan melabeli mereka sebagai si bermasalah, si pembuat onar, atau si anak yang susah diatur. Maka dengan begitu, apapun kebenaran yang kamu katakan tidak akan pernah didengar, karena kamu sudah dicap buruk sejak awal oleh mereka. Pergeseran pola pikir yang perlu kita lakukan di sini adalah berhenti melihat dirimu sebagai korban yang lemah. Kamu perlu melihat bahwa peran kambing hitam ini sebenarnya diberikan karena kamu memiliki kekuatan yang tidak mereka miliki. Kamu memiliki integritas yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Kita harus mulai menyadari bahwa apa yang mereka katakan tentang kamu, bahwa kamu malas, kamu egois, atau kamu adalah beban, sebenarnya adalah deskripsi tentang ketakutan mereka sendiri. Kamu hanyalah sebuah layar di mana mereka memutar film tentang kegagalan mereka sendiri. Ketika kamu mulai memahami bahwa kritik mereka itu 100% tentang mereka dan 0% tentang kamu, disitulah kamu mulai memegang kendali atas hidupmu. Kamu bukan lagi seseorang yang sedang dihakimi, tapi kamu adalah penonton yang sedang mengamati bagaimana sebuah keluarga yang tidak sehat berusaha menyelamatkan ego mereka sendiri dengan cara yang salah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan secara konkret? Kita tidak bisa mengubah cara berpikir orang tua atau saudara kita, karena itu di luar kendali kita. Tapi, kita bisa mengubah cara kita merespon sistem ini. Langkah pertama yang sangat praktis yang bisa kita lakukan adalah berhenti melakukan jade. Ini adalah singkatan dari justify, argue, defend, explain. Jangan pernah membenarkan diri, jangan berdebat, jangan membela diri, dan jangan menjelaskan kebenaranmu kepada orang yang sudah memutuskan untuk menyalahkanmu. Ketika kamu mencoba menjelaskan bahwa kamu tidak bersalah, kamu sebenarnya sedang memberi mereka bahan bakar untuk terus mendebatmu. Cukup katakan, "Oh, begitu ya," atau
Aku mengerti pendapatmu. Lalu tinggalkan percakapan tersebut. Ini bukan berarti kamu kalah, tapi kamu sedang menghemat energi mentalmu. Langkah kedua adalah membangun keluarga pilihan. Karena dukungan emosional tidak bisa kamu dapatkan di dalam rumah, kamu harus mencarinya di luar secara sadar. Kamu bisa mencari teman, komunitas, atau mentor yang bisa melihat kamu apa adanya tanpa label kambing hitam. Kamu butuh bukti nyata bahwa di dunia luar, kamu adalah orang yang berharga dan kompeten. Bukti ini akan membantu otak kamu untuk perlahan-lahan menghapus memori tentang kritik yang kamu terima di rumah. Langkah ketiga, buatlah batasan fisik dan emosional yang tegas. Jika dalam kumpul keluarga, selalu berakhir dengan kamu yang selalu disalahkan, kurangi durasi. Waktu kamu di sana, kalau kamu masih tinggal bersama mereka, sibukkan dirimu di luar rumah untuk kegiatan yang produktif. Tujuannya bukan untuk lari, tapi untuk mengurangi durasi paparan kamu terhadap emosi negatif mereka. Kamu harus mulai memperlakukan kesehatan mentalmu seperti aset berharga yang tidak boleh sembarang orang masuk dan merusaknya, termasuk keluarga sendiri. Dan terakhir, belajarlah untuk berdamai dengan kenyataan bahwa mungkin kamu tidak akan pernah mendapatkan permintaan maaf atau pengakuan dari mereka. Banyak dari kita terjebak dalam posisi kambing hitam selama puluhan tahun karena kita masih berharap suatu hari nanti mereka akan sadar dan berkata, "Maaf, ternyata kamu benar." Tetapi kenyataannya, dalam sistem keluarga yang sangat tertutup, kesadaran itu sangat jarang terjadi. Melepaskan harapan untuk divalidasi oleh mereka adalah langkah paling membebaskan yang bisa kamu ambil. Kamu memvalidasi dirimu sendiri saja sudah cukup. Kita sampai di bagian akhir dari diskusi kita hari ini. Kita ingin kamu mengambil napas dalam-dalam dan menyadari satu hal, bahwa kamu sudah bertahan sejauh ini. Bertahun-tahun hidup di bawah tuduhan dan rasa bersalah yang bukan milikmu bukanlah hal yang mudah. Itu sangat membutuhkan kekuatan mental yang luar biasa besar. Meskipun mungkin selama ini kamu merasa sangat sakit dan lelah. Tapi mulai hari ini, kita harus berikan izin kepada dirimu sendiri untuk meletakkan beban itu. Kamu tidak perlu lagi merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang tuamu. Kamu tidak perlu lagi merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki masalah komunikasi antara saudara-saudaramu. Kamu bukan penanggung jawab dari ketidakharmonisan keluarga yang sudah ada bahkan sebelum kamu lahir. Kamu berhak untuk memiliki hidup yang tenang. Kamu berhak untuk bangga dengan pencapaianmu, sekecil apapun itu, tanpa perlu merasa bahwa itu adalah hasil dari keberuntungan semata. Kamu bukan lagi kambing hitam yang terikat pada cerita orang lain. Kamu adalah individu yang bebas, yang mulai detik ini punya hak penuh untuk menulis cerita hidupmu sendiri tanpa campur tangan suara-suara negatif dari masa lalu. Ingat ini, dan saya tegaskan sekali lagi ingat ini, bahwa kamu bukanlah masalahnya. Kamu adalah seseorang yang berhasil selamat dari sebuah sistem yang bermasalah, dan itu adalah sebuah kemenangan.